Halo Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa kabar Anda sekalian? Selamat bergabung dengan saya Dr. Steven Einstein Liao, dan Anda sedang mendengarkan Radio Berita Klasik 828 memancar dari Sunter, atau mungkin Anda sedang mendengarkan Radio Berita Klasik melalui internet, karena Radio Berita Klasik sekarang mengudara juga lewat dunia maya atau melalui sambungan internet. Tetapi apapun yang sedang Anda lakukan, mari kita bersama-sama masuk ke dalam acara Mutiara Kebenaran. Itu yang akan kita lakukan dalam waktu ke depan. Biasanya Mutiara Kebenaran berlangsung selama 1 jam, tetapi ini tidak selalu benar, saudara yang kasih Tuhan, karena kita membahas kurang lebih 1 pasal. Ada pasal-pasal yang panjang, kita mendekati kepada 1 jam, tetapi ada juga pasal-pasal yang agak pendek. Jadi untuk pasal-pasal yang pendek kadang-kadang kita menghabiskan mungkin hanya sekitar 40 menit atau 45 menit. Tetapi ya kurang lebih 1 jam, ya plus minus, ya jarang sekali kita lewat dari 1 jam. Kita akan membahas kebenaran firman Tuhan, dan kita sudah sampai kepada Bilangan pasal yang ke-9. Bilangan pasal yang ke-9. Kitab Bilangan salah satu kitab dalam Perjanjian Lama, kitab keempat dalam Taurat, juga kitab keempat di dalam Alkitab. Ditulis oleh Musa dan menggambarkan perjalanan Israel ke tanah Kanaan. Suatu buku yang sangat indah sebenarnya, ada banyak pelajaran. Tidak banyak orang Kristen yang menaruh banyak perhatian kepada Bilangan. Kebanyakan orang Kristen, saya sangat sedih, bahkan tidak pernah membaca Alkitab seluruhnya. Jangankan disuruh mempelajari atau menyelidiki satu kitab secara khusus, banyak yang bahkan belum membaca Alkitab mereka. Dan di antara mereka yang sering baca Alkitab pun banyak yang berfokus ke Perjanjian Baru. Itu adalah hal yang bagus, berfokus ke Perjanjian Baru, karena mungkin makna praktisnya lebih terlihat. Tetapi jangan juga lupakan Perjanjian Lama. Ada banyak hal yang indah, ada banyak pelajaran yang telah dicatatkan oleh Tuhan bagi kita untuk menjadi pelajaran. Nah, di Bilangan pasal 9 ini kita sebenarnya sudah hampir meninggalkan Gunung Sinai. Ya, jadi kalau Anda ingat, orang Israel 430 tahun yang lalu, keturunan Yakub pindah ke Mesir, dan di Mesir mereka diperbudak. Tetapi kemudian Tuhan pada waktu yang sudah ditentukan, karena kepada Abraham pun Tuhan sudah berjanji dan sudah menubuatkan bahwa keturunannya akan diperbudak. Dan suatu ketika akhirnya setelah genap waktunya, setelah genap kedurjanaan orang Amori, kata Tuhan, itu orang-orang Kanaan sudah bejat benar, sehingga Tuhan perlu memusnahkan mereka melalui orang Israel. Dan juga orang Israel sendiri sudah cukup matang dibentuk sebagai suatu bangsa di dalam tekanan-tekanan di Mesir. Maka Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan mereka. Dan kitab Keluaran telah mencatat itu, bagaimana dengan tulah dan dengan tangan yang kuat dan teracung Firaun dipaksa untuk membebaskan orang Israel. Umat yang keluar dari perbudakan ini lalu Tuhan persiapkan di dalam kitab Keluaran. Mereka berkumpul di Gunung Sinai, mereka bertemu dengan Tuhan, mereka menerima hukum-hukum Tuhan, mereka diangkat menjadi bangsa oleh Tuhan. Dan di kitab Imamat Tuhan menegaskan bahwa bangsa yang dikenal sebagai milik Tuhan, pencipta langit dan bumi, Tuhan yang Maha Kudus, haruslah kudus. Oleh karena itu tema di dalam kitab Imamat adalah kekudusan, separasi dari dosa. Nah, masuk ke kitab Bilangan, kita sudah masuk ke tahun kedua setelah mereka keluar dari Mesir. Jadi tahun pertama, bulan pertama tanggal 14 itu mereka keluar dari Mesir, yaitu pada hari Paskah. Sebenarnya mereka keluarnya tanggal 15-nya. Jadi tanggal 14 mereka memotong domba, kemudian anak sulung di Mesir mati, itulah yang ke-10. Tanggal 15 mereka keluar dari Mesir. Itu adalah tahun pertama. Dan di kitab Bilangan kalau kita lihat dimulai dengan tahun kedua. Bilangan 1 ayat 1, pada tanggal 1 bulan yang kedua, tahun yang kedua. Jadi tahun kedua, bulan kedua, tanggal 1. Oke, kita sekarang akan masuk ke pasal yang ke-9. Kita sudah melihat bagaimana mereka masih di Gunung Sinai. Sudah kurang lebih hampir 1 tahun mereka di Gunung Sinai, saudara. Hampir setahun mereka di sana. Apa saja kerjaan mereka? Ya, mereka menerima hukum Tuhan di sana. Kemudian mereka menghabiskan waktu untuk membangun kemah suci. Membangun kemah suci, perabot-perabotnya, tabut perjanjian, meja roti sajian, mesbah ukupan, mesbah bakaran, kandil. Jadi itu semua butuh waktu. Dan akhirnya sudah selesai. Bahkan imam pun sudah ditabiskan. Dan barusan di pasal 8 kita membaca orang Lewi yang
ditugaskan untuk melayani di kemah suci juga sudah ditabiskan. Persiapan hampir selesai, mereka sebentar lagi akan berangkat dari Sinai menuju ke tanah perjanjian. Tetapi ada beberapa hal yang Musa catatkan terlebih dahulu di sini. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, sekali lagi kami rindu akan penyertaan-Mu, dan kami mengucap syukur akan kasih karunia yang Kau berikan sehingga ada firman-Mu untuk kami pelajari. Kiranya Engkau yang menuntun, kiranya Engkau yang menyertai kami agar kami senantiasa sungguh bisa sampai kepada kebenaran-Mu dalam pembahasan kami ini. Sertai Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Bilangan pasal yang ke-9. Kita baca dulu ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Oke, ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai pada bulan yang pertama, tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Orang Israel harus merayakan Paskah pada waktunya, pada hari yang ke-14 bulan ini. Pada waktu senja haruslah kamu merayakannya, pada waktu yang ditetapkan. Menurut segala ketetapan dan peraturannya haruslah kamu merayakannya. Lalu Musa menyuruh orang Israel merayakan Paskah. Maka mereka merayakan Paskah pada bulan yang pertama, pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu senja di padang gurun Sinai, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah dilakukan orang Israel. Tetapi ada beberapa orang yang najis oleh karena mayat, sehingga tidak dapat merayakan Paskah pada hari itu. Mereka datang menghadap Musa dan Harun pada hari itu juga, lalu berkata kepadanya, "Sungguh pun kami najis oleh karena mayat. Dengan dasar apakah kami dicegah mempersembahkan persembahan bagi Tuhan di tengah-tengah orang Israel pada waktu yang ditetapkan?" Lalu jawab Musa kepada mereka, "Tunggulah dahulu, aku hendak mendengar apa yang akan diperintahkan Tuhan mengenai kamu." Oke, jadi tadi kita sudah lihat di awal kitab Bilangan, di Bilangan pasal 1 ayat 1, itu dimulai dengan suatu marker waktu atau suatu penanda waktu, yaitu tahun kedua, bulan kedua, tanggal 1. Nah, tetapi di pasal 9 di sini kilas balik sedikit, ya, jadi 2 minggu yang lalu, ya, atau 14, kira-kira 16 hari yang lalu, karena bulannya Yahudi itu 30 hari. Jadi pada tahun kedua, bulan pertama, tanggal 14, waktu itu mereka merayakan Paskah, saudara. Dan ini mengilas balik karena ada urusannya, ada kaitannya nanti. Dan Musa mencatat bahwa memang pada tahun kedua itu mereka merayakan Paskah. Jadi ini adalah Paskah pertama mereka setelah mereka keluar dari Mesir. Paskah yang pertama sekali itu di Mesir. Itu adalah Paskah yang original. Paskah yang pertama, Paskah di mana Tuhan benar-benar membunuh anak-anak laki-laki Mesir. Dan di Paskah itu taruhannya benar-benar nyawa, saudara. Kalau ada orang Israel yang gagal untuk menyembelih domba, maka Tuhan akan, malaikat maut masuk ke rumahnya dan membunuh anak sulungnya di situ. Tetapi kalau mereka menyembelih domba, kemudian mengaplikasikan atau mengecat, ya, menaruh, membubuhkan darah itu ke tiang ininya, ke kusen pintunya, maka Tuhan akan melewati rumah itu. Malaikat maut tidak akan masuk ke rumah itu membunuh anak sulung. Oleh karena itu peristiwa ini disebut Paskah, yang dalam bahasa Ibrani, ya, berasal dari kata pesak atau pasak, yang berarti melewati. Jadi lain kali Anda bicara tentang Paskah, Anda tahu dari mana asal-usul kata ini. Kata Paskah dari bahasa Ibrani pasak, yang berarti melewati. Jadi kalau malaikat maut melihat darah domba itu di kusen pintu, maka dia tahu ada yang sudah mati di sini. Jadi dia tidak masuk lagi, dia melewati rumah itu. Dan tentu ini semua adalah gambaran yang sangat indah tentang Yesus Kristus. Dan aturan tentang Paskah pertama kali diberikan di dalam kitab Keluaran tentunya. Dan kita sudah pernah bahas itu, yaitu Keluaran pasal yang ke-12. Jadi semua itu gambaran Yesus Kristus. Domba, jadi pada waktu Paskah orang harus menyembelih domba. Dan domba itu sangat spesifik. Tuhan ingin domba itu adalah domba yang jantan nomor 1. Kemudian berumur 1 tahun. Nah, jadi ini menggambarkan Yesus. Yesus bukan wanita, Yesus laki-laki. Dan Yesus berada dalam prima hidupnya. Dia berumur kira-kira 33 tahun waktu dia meninggal.
Dia bukan seorang tua, dia juga bukan seorang anak-anak. Dia berada pada puncak hidupnya. Jadi kita melihat bahwa itu menggambarkan Yesus. Tapi yang lebih menarik lagi dan lebih signifikan lagi adalah bahwa domba ini harus di karantina dulu. Jadi Paskahnya tanggal 14, mereka di karantina sejak tanggal 10. Dan kenapa di karantina? Jadi mereka harus pilih beberapa domba. Jadi karena mereka harus melihat domba yang dipilih untuk disembelih ini ada cacat atau tidak. Jadi kalau ditemukan ada cacat, maka dia tidak boleh dipakai, tapi haruslah domba yang tanpa cacat. Nah, semua ini menggambarkan Yesus yang datang sebagai Allah menjadi manusia yang tidak berdosa sama sekali. Tidak berdosa sama sekali. Kemudian dia mati di atas kayu salib. Domba itu disembelih, saudara, pada tanggal 14 Nisan. Nanti beberapa ribu tahun yang akan datang, Yesus Kristus akan mati pada tanggal 14 Nisan. Dan dia mati untuk menggantikan orang berdosa. Tetapi orang berdosa tidak otomatis mendapat karya penebusan Yesus, tetapi darah Yesus harus diaplikasikan kepada dirinya. Oleh karena itu, domba sudah disembelih pun tidak otomatis rumah itu selamat, tapi darahnya harus diambil kemudian dibubuhkan kepada tiang atas dari pintu, kemudian juga di dua tiang dari pintu itu. Jadi ada pengaplikasian dari kematian Yesus Kristus. Nah, ini juga mengajarkan kita bahwa Alkitab berkata Yesus mati untuk semua orang, tapi tidak semua orang diselamatkan. Kenapa? Karena perlu diaplikasikan. Kematian Yesus perlu diaplikasikan. Penebusan yang telah Yesus dapatkan perlu diaplikasikan kepada tiap-tiap orang percaya. Bagaimana pengaplikasian itu? Alkitab berkata dengan cara orang tersebut bertobat dan menerima Yesus sebagai juru selamatnya, percaya, ya, bertobat dan percaya, beriman kepadanya. Itulah pengaplikasian darah Yesus. Jadi darah Yesus sudah mengerjakan keselamatan. Tetapi sudahkah engkau pribadi memiliki keselamatan itu? Ya, caranya dengan Anda bertobat dan percaya, maka apa yang Yesus kerjakan akan dihitung bagi engkau, diaplikasikan. Itu adalah makna Paskah yang sebenarnya. Dan saudara yang kasih Tuhan, orang-orang di Perjanjian Lama belum mengetahui tentang Yesus bahkan, tetapi mereka disuruh dan diharuskan untuk melakukan ini tiap tahun untuk memperingati juru selamat yang akan datang tiap tahun. Jadi masuk ke tahun kedua mereka keluar dari Mesir. Jadi tahun mereka keluar dari Mesir itu tahun pertama. Jadi 1 tahun kemudian ini adalah kali pertama mereka memperingati Paskah lagi, dan mereka melakukannya tepat seperti yang Tuhan katakan. Nah, apakah kita hari ini bagaimana? Apakah kita harus memperingati juga? Ya, kita harus memperingati. Tapi saudara yang kasih Tuhan, kita bukan lagi memperingati tiap tahun, tetapi apa? Tuhan bilang kita harus memperingati kematian Yesus melalui perjamuan Tuhan. Jadi perjamuan Tuhan adalah caranya kita memperingati kematian Yesus hari ini. Jadi kalau dulu orang pakai domba, kita bukan pakai domba, tapi kita pakai anggur dan roti. Anggur dan roti karena kita sudah tahu apa yang terjadi. Yesus ditikam, dagingnya tercabik, darahnya tumpah. Dan kita yang sudah percaya, yang sudah dibaptis, maka kita ikut ambil bagian di dalam satu jemaat lokal, perjamuan Tuhan. Dan perjamuan Tuhan itu Tuhan berikan kepada jemaat untuk dilaksanakan. Tidak Tuhan spesifikasikan harus berapa lama sekali. Kalau Paskah 1 tahun sekali, ya, kita tidak dispesifikasikan, tapi secara rutin kita lakukan, saudara. Jangan terlalu lama, juga jangan terlalu cepat mungkin, supaya tidak menjadi suatu rutinitas belaka, tapi kita perlu melakukannya secara rutin. Paulus berkata sampai kedatangan Tuhan nanti. Tiap-tiap gereja beda-beda, memang Alkitab tidak sebut harus berapa lama sekali. Oke. Nah, kita lihat di sini jadi mereka harus merayakan Paskah di sini, orang-orang Israel. Coba kita lihat, tetapi muncul suatu masalah rupanya. Dan masalahnya adalah ada beberapa orang yang secara seremonial, secara ritual tidak bersih, atau mereka terkena sesuatu yang najis, yaitu mereka terkena mayat. Mungkin ada keluarga mereka yang meninggal baru-baru ini. Ya, atau mungkin mereka ada orang yang mati secara tiba-tiba di dekat mereka. Jadi mereka najis secara seremonial. Nah, orang-orang ini lalu bingung karena di dalam kitab Imamat, kalau kita perhatikan kitab Imamat, pasalnya yang ke-7 misalnya, Imamat pasal 7 ayatnya yang ke-20 misalnya. Saya bacakan Imamat 7 ayat 20.
Tetapi seseorang yang memakan daging dari korban keselamatan yang untuk Tuhan sedang ia dalam keadaan najis, harusnya nyawa orang itu dilenyapkan dari antara bangsanya. Jadi berada dalam kondisi najis, Anda tidak boleh makan persembahan kepada Tuhan. Dan domba itu adalah persembahan bagi Tuhan. Bahkan domba itu bukan hanya harus disembelih, bukan hanya darahnya harus dipoles, tetapi salah satu perintah dalam Paskah juga orang-orang di rumah itu harus semuanya makan domba itu sampai habis, tidak boleh ada sisanya. Ya, harus dimakan habis. Nah, ini melambangkan juga, makan ini melambangkan juga ikut ambil bagian dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, waktu Yesus ada di bumi ini, dia pernah berkata, akulah ya roti dari sorga, dan kamu harus makan dagingku baru bisa diselamatkan. Apa maksudnya makan daging Yesus? Bukan tentunya secara literal kita makan dagingnya, maka kita menjadi kanibal, saudara. Dan toh, bagaimana kita bisa makan daging Tuhan? Tapi ini adalah secara simbolik. Makan daging di sini mengacu kembali kepada memakan domba Paskah. Memakan domba Paskah, makan daging Yesus. Jadi ini adalah mengacu kepada ikut ambil bagian dalam Yesus, ya. Mendapat bagian dalam Tuhan kita. Demikian juga dalam Imamat pasal 22 ayat yang ketiga. Imamat 22 ayat 3. Katakanlah kepada mereka, setiap orang di antara kamu turun-temurun, yakni dari antara segala keturunanmu yang datang mendekat kepada persembahan-persembahan kudus yang dikuduskan orang Israel bagi Tuhan, sedang ia dalam keadaan najis, maka orang itu akan dilenyapkan dari hadapanku, akulah Tuhan. Jadi ini adalah perintah Tuhan sebenarnya, bahwa orang dalam keadaan najis tidak boleh ikut dalam persembahan kepada Tuhan, karena Tuhan adalah Tuhan yang maha kudus. Dan ingat, mayat itu adalah orang yang mati, dan mati adalah lambang dari dosa, karena mati adalah akibat dosa. Jadi orang yang kena mayat itu dianggap najis secara seremonial. Mereka sebenarnya harus membasuh diri, dan dalam satu hari itu dia harus tinggal di luar perkemahan. Nah, tetapi rupanya ada orang di sini yang dia kena mayat, tetapi rupanya dia punya kerinduan untuk ikut serta dalam Paskah ini. Jadi firman Tuhan mencatat, ya, dikatakan ayat 6, tetapi ada beberapa orang yang najis oleh karena mayat. Nah, mungkin orang-orang ini bukanlah satu-satunya kelompok yang najis, gitu. Mungkin ada orang yang najis karena hal-hal lain. Dalam Perjanjian Lama, wanita yang sedang menstruasi juga dianggap sedang dalam keadaan najis. Dan ada banyak lagi yang lain, orang yang mengeluarkan lelehan, ya. Tetapi rupanya hanya beberapa orang ini yang mau datang kepada Musa untuk meminta pengecualian. Ya, jadi memang tiap-tiap orang beda-beda, saudara. Rupanya orang-orang ini walaupun dalam keadaan najis, sangat rindu ikut ambil bagian dalam upacara peringatan ini. Nah, mungkin yang lain ada yang malah, wah senang, saya tidak usah ikut karena saya najis, saya nggak bisa ikut. Wah, malah senang. Jadi saya jadi teringat waktu masih sekolah dulu, ya, rata-rata kalau murid atau mahasiswa kalau libur itu apa? Wah, senang, ya, gitu. Misalnya ada banjir jadi libur, wah malah senang. Atau ada masalah apa, libur, wah senang, ya. Dan tetapi mungkin ada sebagian yang malah sedih, ya, wah kita kehilangan kesempatan untuk belajar. Nah, itu jarang, saudara kasih, jarang. Nah, rupanya dalam hal rohani juga sama. Ya, sifat manusia sama rupanya, ya. Mungkin ada banyak yang najis, ya, yang berbagai hal karena satu dan lain sebab, ya, tetapi mereka tidak ada inisiatif untuk berkata, oh gimana nih, saya mau ikut dalam Paskah. Mungkin di antara mereka ada yang berpikir, oh ya baguslah, ya sekalian, ya, saya juga daripada harus ikut acara yang membosankan ini. Tetapi tidak. Nah, ada orang-orang yang punya kerinduan seperti ini, dan Tuhan menghargainya, saudara. Apakah kita punya sungguh suatu kerinduan untuk berbuat sesuatu bagi Tuhan? Ya, jangan dengan alasan yang kecil kita langsung, saya kebetulan nggak bisa datang. Ya, misalnya ke gereja, saudara kasih Tuhan. Anda renungkan sendiri, ini bisa menunjukkan hati Anda. Ya. Memang, ya, Alkitab berkata, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan kita. Dalam Ibrani 10 ayat 25. Jadi Tuhan ingin orang Kristen rutin ke gereja. Nah, bukan berarti bahwa tidak boleh ada pengecualian. Ya, tentu misalnya lagi sakit keras, lagi di luar kota, ya, tetapi bagaimana hati seseorang, apakah dia rindu untuk berbakti bersama dengan saudara-saudara seimannya, itu tercermin, ya. Ada orang yang sakit sedikit, aduh, pilek-pilek sedikit, atau pusing-pusing sedikit, ya udahlah nggak usah lah, ya,
kebetulan ini ada alasan, kebetulan saya nggak usah ke gereja. Nah, ini kenapa, saudara yang kasih Tuhan? Nah, ini menunjukkan hati dia, menunjukkan hati. Atau ya, ada orang yang kebetulan saya berpergian, ya oke, berpergian, saya keluar kota, tapi tidak ada yang tahu hati dia. Mungkin dalam hati dia sebenarnya dia bisa merancang kepergiannya untuk hari lain gitu. Nah, bisa saja dia merancang perjalanannya di hari lain, tapi dia sengaja, sekalianlah saya bepergian di hari Minggu, ya supaya juga nggak usah ke gereja, ya, jadi menghemat waktu. Jadi dengan satu batu membunuh dua burung katanya, ya. Nah, kalau orang punya hati seperti itu, ya siapa yang tahu? Ya Tuhan yang tahu, dan Tuhan akan lihat motivasi orang tersebut. Jadi kembali ke masalah hati, saudara. Ada orang-orang ini, mereka najis, ya, mereka kena mayat, ya, mungkin ada kerabat mereka meninggal, tapi mereka tetap punya kerinduan untuk merayakan Paskah Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita hari ini? Bisakah kita mencontoh orang-orang ini, ya, bahwa kita punya kerinduan? Jadi hati kita akan menunjukkannya. Dalam hal ke gereja kah? Dalam hal melayani kah? Nah, kita bukan justru mencari-cari alasan untuk tidak ke gereja. Nah, itu artinya kita hanya ke gereja untuk dilihat orang saja. Nah, tapi kita melihat bahwa ada suatu kerinduan dari dalam hati. Nah, lalu bagaimana? Apa respon Musa di sini? Ini ada orang yang rindu ikut dalam Paskah, rindu ikut serta dalam memperingati juru selamat atau memperingati keselamatan mereka di Mesir, karena waktu itu Paskah punya makna seperti itu juga. Apa kata Musa? Coba kita lihat, ada suatu pelajaran yang indah. Ayat 8. Lalu jawab Musa kepada mereka, "Tunggulah dahulu, aku hendak mendengar apa yang akan diperintahkan Tuhan mengenai kamu." Oh, luar biasa sekali kita lihat di sini. Apa jawab Musa? Tunggu, saya akan tanya Tuhan. Oh, andai kita memiliki sikap yang sama seperti Musa di sini. Musa tidak bilang, coba saya cek dulu, ini ada manual Paskah, atau ini saya tanya dulu si itu, si A, atau mungkin Musa sembarangan, ya, berdasarkan hikmat dia sendiri. Ya bolehlah, sepertinya kalian cukup tulus orangnya. Tidak, tetapi dia bertanya kepada Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, andai gereja-gereja hari ini, andai orang-orang Kristen hari ini memiliki komitmen yang sama dan memiliki filosofi yang sama, kita akan terhindar dari banyak sekali kekacauan dan kesesatan dalam gereja-gereja. Ya, tanya kepada Tuhan, konsultasi kepada firman Tuhan. Hari ini kita tidak ada kemah pertemuan, tidak ada Musa yang bisa masuk ketemu Tuhan, tapi kita punya sesuatu yang jauh lebih indah. Kita punya Alkitab di tangan kita. Ini adalah firman Tuhan langsung. Kalau ada masalah dalam kekristenan, harus diselesaikan pada bertanya kepada Tuhan, yaitu dengan melihat firman-Nya. Itu satu-satunya jalan, saudara. Itu artinya Alkitab sebagai otoritas tertinggi. Kita perlu untuk kembali kepada firman Tuhan, kembali melihat ayat-ayat Alkitab. Nah, kita melihat itu. Nah, mungkin ada orang berkata, ya semua gereja juga bilang dia lihat Alkitab. Tapi saudara yang kasih Tuhan, benarkah semua gereja melihat Alkitab? Mungkin semua mengklaim seperti itu, tapi banyak yang menempatkan tradisinya di atas firman Tuhan. Ya, misalnya dalam hal baptisan, misalnya. Dalam hal baptisan, jelas Alkitab berkata dalam Kisah Rasul 8 ayat 37, dalam kisah tentang sida-sida dari Ethiopia yang datang ke Yerusalem dan selesai diinjili oleh Filipus dalam Kisah Rasul pasal 8 itu, dia mau dibaptis dan dia bertanya pada Filipus, apakah halangannya aku dibaptis? Ya, lihat di situ ada air, apakah halangannya aku dibaptis? Dan dalam Kisah Rasul 8 ayat 37, Filipus menjawab dia, kalau Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Firman Tuhan begitu jelas, saudara. Dan orang yang dibaptis hanyalah orang yang sudah percaya. Dan ini berarti bayi tidak perlu dibaptis. Tapi banyak gereja yang membaptis bayi. Dari mana? Bukan dari Alkitab. Tidak pernah Alkitab mencatat bayi dibaptis, tapi dari tradisi gereja. Dan mereka mempertahankan tradisi yang turun-temurun. Mereka bukan seperti Musa di sini, di mana dia berkata, tunggu, saya tanya Tuhan dulu. Maukah Anda berkata, tunggu, saya tanya Tuhan dulu? Bagaimana dengan peran wanita dalam jemaat? Bolehkah wanita menjadi gembala sidang? Gembala menjadi pengkhotbah, menjadi pemimpin nyanyi di dalam kebaktian umum? Oh, Anda baca sendiri 1 Timotius pasal 2. Tuhan sangat mengasihi wanita, dan wanita sama berharga di mata Tuhan dengan pria. Tetapi ada perbedaan fungsi yang Tuhan tetapkan. Sama seperti Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa. Tuhan tidak ciptakan Adam kemudian ditambah lagi satu laki-laki lain, ya. Itu akan kacau, dunia akan perang terus, laki-laki dengan laki-laki. Tapi Tuhan menciptakan wanita yang sepadan dengan dia,
yang menjadi penolong dia, tapi dengan fungsi yang berbeda. Oleh karena itu Tuhan tetapkan Adam sebagai kepala rumah tangga. Adam, suami, sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Itu adalah desain Tuhan. Tetapi manusia sekarang dia mau bongkar bangkir itu, ya, gerakan feminis, gerakan orang Kristen yang tidak tahan dengan pressure dunia ini, atau yang sudah terkamiri oleh dunia ini, jadi ikut dunia. Jadi gerakan feminis yang wanita tidak berbeda dengan laki-laki. Dalam rumah tangga 50-50, ya, bukan dia pemimpin, bukan saya pemimpin, dan lain sebagainya. Dan itu meresap ke dalam gereja juga, sehingga dalam gereja pun hari ini kepemimpinan banyak dipegang oleh wanita yang bertentangan dengan firman Tuhan, saudara. Anda boleh baca di 1 Timotius pasal 2. Ini bukan masalah penafsiran. Kata-katanya sudah sangat jelas. Penafsiran di sini malah seringkali dijadikan alasan untuk keluar dari firman Tuhan. Oke. Jadi adakah kita taat sama firman Tuhan? Adakah kita bersikap seperti Musa, di mana dia berkata, tunggu. Saya tanya dulu. Ya, dalam segala hal, saudara. Dalam topik apapun, Alkitab kembali menjadi otoritas tertinggi kita. Masalah penciptaan misalnya, kita baca Alkitab, Allah menciptakan dalam 6 hari. Masalah apa lagi? Semuanya bisa kita tarik kembali ke Alkitab. Oke, kembali ke Bilangan pasal 9, kita melihat di sini. Lalu apa kata Tuhan mengenai orang-orang yang najis ini, tapi yang rindu ikut dalam Paskah? Kita baca ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Bilangan pasal 9 ayat 9 sampai ayat 14. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, apabila salah seorang di antara kamu atau keturunanmu najis oleh karena mayat atau berada dalam perjalanan jauh, maka ia harus juga merayakan Paskah bagi Tuhan pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-14, pada waktu senja, haruslah orang-orang itu merayakannya. Beserta roti yang tidak beragi dan sayur pahit haruslah mereka memakannya. Janganlah mereka meninggalkan sebagian daripadanya sampai pagi, dan satu tulang pun tidak boleh dipatahkan mereka. Menurut segala ketetapan Paskah haruslah mereka merayakannya. Sebaliknya, orang yang tidak najis dan tidak dalam perjalanan tetapi lalai merayakan Paskah, orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya, sebab ia tidak mempersembahkan persembahan yang kepada Tuhan pada waktunya. Orang itu akan menanggung akibat dosanya. Apabila seorang asing yang telah menetap padamu hendak merayakan Paskah bagi Tuhan, maka haruslah ia merayakannya menurut segala ketetapan dan peraturan Paskah. Satu ketetapan harus berlaku bagi kamu, baik bagi orang asing maupun bagi orang Israel asli. Ya, akhirnya Tuhan kasih suatu pengecualian, atau bukan pengecualian. Di sini Tuhan kasih aturan lebih lanjut lagi. Jadi ada orang yang mungkin karena satu dan lain hal, perjalanankah, dalam kondisi najiskah, tidak mampu atau tidak dapat melakukan Paskah pada tanggal yang semestinya, yaitu bulan 1 tanggal 14. Jadi Tuhan kasih aturannya, oke, kalau gitu, kalau kalian sungguh rindu merayakan Paskah, lakukanlah di bulan kedua tanggal 14. Nah, jadi kita mulai mengerti sekarang kenapa di kitab Bilangan dicatat masalah Paskah yang sudah lewat sebenarnya. Karena di bulan kedua tanggal 14 ada yang merayakan Paskah lagi, yaitu mereka yang miss, mereka yang kelewatan Paskah di bulan 1 karena satu dan lain hal. Dan mereka perlu melakukannya. Kenapa mereka perlu melakukannya? Dan Paskah penting, saudara. Paskah penting. Bahkan pada waktu itu kalau ada orang yang bisa merayakan Paskah tapi tidak merayakannya, orang itu harus dibunuh, bahkan dilenyapkan dari negeri itu. Dan kita harus ingat bahwa ini sedang bicara mengenai suatu teokrasi waktu itu. Jadi negara dengan agama bersatu. Jadi orang yang melanggar agama dianggap juga melanggar hukum negara. Jadi negara punya kuasa untuk menghukum pelanggaran agama, karena ini suatu teokrasi, suatu negara yang dipimpin langsung oleh Tuhan. Nah, hari ini gereja bukanlah suatu teokrasi, bukanlah suatu sacral society. Oleh karena itu gereja tidak punya hak untuk menghukum secara politik orang-orang yang melanggar hukum gereja. Gereja hanya bisa mengucilkan atau mengeluarkan dari keanggotaannya. Itu yang bisa kita lakukan. Oleh karena itu kita nggak bisa, misalnya begini, ada orang di gereja yang berzina, ya, kita bukan lempari batu, saudara. Kita melanggar hukum pemerintah kalau begitu, tapi kita keluarkan dari keanggotaan gereja. Jadi hanya itu yang gereja lakukan, karena gereja bukan lagi teokrasi, bukan lagi sacral society. Beda dengan Israel. Nah, Israel agama dengan negara bersatu. Nah, hari ini negara Indonesia juga bukan teokrasi. Negara Indonesia adalah negara sekuler, negara yang berlandaskan Pancasila, bukan berlandaskan agama tertentu.
Saya sangat sedih bahwa ada banyak usaha dari kelompok-kelompok radikal, terutama dari agama Islam, yang berusaha untuk menjadikan Indonesia negara Islam. Nah, saya katakan itu tidak benar. Bahkan ketika Republik Indonesia ini didirikan, memang sengaja Republik ini didirikan bukan atas dasar asas Islam, tapi atas dasar Pancasila, supaya ada kemajemukan. Ya, jadi negara Indonesia juga tidak berhak untuk menghukum orang karena pelanggaran agama. Negara Indonesia berhak menghukum orang karena pelanggaran hukum Indonesia, bukan pelanggaran agama tertentu. Jadi itu yang harus dicamkan. Jadi berbeda. Nah, tetapi Israel waktu itu adalah sebuah teokrasi. Dan sebuah teokrasi, negaranya bisa menghukum. Jadi kalau ada yang melanggar agama, jadi tidak ikut Paskah, mereka dimatikan, saudara. Kenapa Tuhan drastis begitu? Ya, Tuhan drastis karena Paskah ini melambangkan keselamatan, dan orang yang tidak mau melakukannya dia seperti menolak keselamatan Tuhan sebenarnya. Ya, Paskah itu melambangkan Yesus. Jadi kalau tidak berada dalam Yesus, tidak ikut serta dalam Paskah, Anda akan binasa. Itu yang ingin diajarkan di sini. Dan rupanya orang asing pun boleh ikut merayakan Paskah. Jadi bukan hanya orang Israel, orang asing yang sudah percaya Tuhan. Jadi tidak benar bahwa Tuhan tidak peduli dengan keselamatan non-Israel di Perjanjian Lama. Tuhan peduli. Dan justru rencana Tuhan sebenarnya membuat Israel menjadi bangsa yang sedemikian luar biasa, bangsa yang taat padanya, yang menjangkau, memenangkan bangsa-bangsa lain. Dan mestinya kalau Israel itu taat terus sama Tuhan, mereka menjadi suatu teokrasi yang akhirnya bisa sampai ke seluruh bumi dan mencakup seluruh bumi, dan negara-negara lain semuanya melihat kesaksian Israel dan tunduk kepada Yehova Allah Israel. Tetapi sayang itu tidak terjadi, saudara, dan Israel malah banyak menyimpang. Tapi ya begitulah sifat manusia. Oke, kita lihat sekarang ayat 15 sampai ayat 23. Ayat 15 sampai 23. Pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Allah. Dan pada waktu malam sampai pagi, awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti api. Demikianlah selalu terjadi. Awan itu menutupi kemah, dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah. Di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Atas titah Tuhan, orang Israel berangkat. Nah, atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan, dan tidaklah mereka berangkat. Ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci, maka atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah, baik pada waktu siang, baik pada waktu malam. Apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah. Berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan, atau lebih lama, maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Sungguh gambaran yang indah kita dapatkan di sini. Bangsa Israel yang mengikuti Tuhan, yang mengikuti Tuhan, dan kemana Tuhan pimpin, ya mereka ikuti. Dan ini yang Tuhan puji di Yeremia pasal 2 ayat yang kedua. Yeremia 2 ayat 2 berbunyi, "Pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan. Aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin, bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya." Ya. Jadi ini cinta mula-mula Israel sebelum nanti di masa hakim-hakim mereka menyimpang, di masa raja-raja mereka juga banyak menyimpang, tapi pada waktu mereka keluar dari padang gurun, mereka mengikuti Tuhan. Nah, mungkin ada yang berkata, tapi mereka juga banyak berdosa. Antara lain mereka buat patung lembu emas, kemudian nanti ada mereka yang tidak mau masuk Kanaan. Ya benar, tapi sebagian Israel, yaitu generasi keduanya, generasi yang lahir di padang gurun, saudara, generasi yang bukan budak Mesir, generasi kedua, itulah yang sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, yaitu generasi yang nanti akan mendiami Kanaan, yang masuk bersama dengan Yosua untuk menduduki Kanaan. Itu generasi yang indah. Generasi di atas mereka memang pemberontak, dan Tuhan
akhirnya belakangan kita akan lihat matikan mereka semua di padang gurun. Tapi generasi yang kedua itu adalah orang-orang yang sungguh mengasihi Tuhan, dan Tuhan teringat akan cinta mula-mula mereka, cinta mula-mula, dan mereka mengikuti Tuhan ya kemana, katanya melalui awan. Jadi kemah pertemuan itu ada awan, saudara, awan. Dan awan ini apa? Awan kemuliaan Tuhan. Awan ini pertama kali muncul di dalam Keluaran 40. Keluaran 40, pada waktu kemah itu pertama didirikan, kemuliaan Tuhan masuk kepadanya, katanya. Ayat 34 ya, Keluaran 40 ayat 34. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Kemuliaan ini dalam bahasa aslinya adalah Shekinah. Nah, makanya sering disebut Shekinah glory, kemuliaan Shekinah Tuhan dalam bentuk awan, saudara. Ada awan yang menutupinya, sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan sebab awan itu hinggap di atas kemah itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci, katanya. Jadi inilah kemuliaan Tuhan dalam bentuk awan, dan Israel mengikuti awan ini. Bukankah itu hal yang indah? Mau tidak kita seperti orang Israel, yang bukan secara literal karena kita tidak di padang gurun, tapi dalam hidup ini kemana Tuhan memimpin kita ikuti ya. Kalau Tuhan bilang ke sini, kita ke sini. Kalau Tuhan bilang ke sana, kita ke sana. Berada dalam kehendak Tuhan, itu hal yang paling indah dalam hidup ini. Mungkin Anda bertanya, bagaimana saya bisa berada dalam kehendak Tuhan? Oh ya, ikuti firman-Nya. Ikuti firman-Nya, dan sensitiflah terhadap tuntunannya, saudara. Bukan berarti dia tiba-tiba bisik atau dengan suara menggelegar kepada Anda, tapi Roh Kudusnya menuntun kita. Dan dalam membuat keputusan-keputusan hidup ini, maukah kita berada dalam kehendak Tuhan? Sungguh luar biasa sekali. Dan kemah ini dijalankan terus, dan orang Israel ikut terus. Berapa lama pun awan itu katanya tinggal, mereka tinggal. Kadang-kadang cuman satu malam aja, mungkin mereka sedang berperjalanan satu titik ke titik lain, tapi tidak cukup dalam satu hari. Mungkin sampai sore ya mereka berkemah. Paginya awan itu naik lagi, mereka jalan lagi ya. Atau mungkin agak lama, katanya bisa sampai berapa bulan atau bahkan lebih ya. Apapun itu mereka ikut dengan Tuhan. Nah, jadi sungguh luar biasa kehidupan mereka. Dan kita mendapat paralelnya sebenarnya ya, setelah bait suci didirikan oleh Salomo. Kita baca di dalam 1 Raja-Raja pasal 8, ketika Salomo menabiskan bait sucinya ya, maka awan yang sama juga masuk di situ. Anda boleh baca di dalam 1 Raja-Raja. Coba kita lihat 1 Raja-Raja pasal 8 ya, dari situ penabisan bait suci. Dan ketika itu ayat yang ke-10, 1 Raja-Raja 8 ayat 10, ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan, sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Jadi awan ini melambangkan hadirat Tuhan di situ, melambangkan Tuhan berkenan. Jadi pertama di tabernacle atau di kemah suci, kemudian kedua di bait suci yang didirikan oleh Salomo. Dan sebelum bait suci dihancurkan, kemuliaan Tuhan meninggalkannya. Itu dilihat oleh Yehezkiel. Yehezkiel pasal 10. Yehezkiel ini hidup ya, dan menyaksikan ya, walaupun dia di Babel, tapi dia generasi yang menyaksikan kehancuran Yerusalem di tangan Babel di tahun 586 sebelum Masehi. Dan sebelum itu terjadi, Yehezkiel dikasih penglihatan kemuliaan Tuhan meninggalkan bait suci. Anda boleh baca di Yehezkiel 10 di situ. Mulai dari ayat 3 dikatakan kerub-kerub berdiri di sebelah selatan bait suci. Waktu orang-orang itu masuk ke tengah-tengah roda-rodanya, dan segumpal awan memenuhi pelataran dalam. Jadi pertama awan itu meninggalkan ruang maha suci ke pelataran dalam ya. Kemudian di ayat 4, lalu kemuliaan Tuhan naik dari atas kerub dan pergi ke atas ambang pintu ya. Jadi kemudian ke ambang pintu. Kemudian kita lihat lagi dia makin keluar, saudara. Di ayat 18, lalu kemuliaan Tuhan pergi dari ambang pintu bait suci dan hinggap di atas kerub-kerub. Dan kerub-kerub itu naik, dan mereka meninggalkan kemah suci. Dan ini berarti Tuhan sudah meninggalkan bait suci. Tuhan sudah meninggalkan itu dan menyerahkan bait suci untuk dihancurkan oleh orang Babel. Nah, sebenarnya hal yang sama mirip ya terjadi pada hari Pentakosta. Ya, pada hari Pentakosta
Sementara di bait suci, imam-imam kepala ada di situ. Ya, ya. Ternyata Tuhan melalui Roh Kudusnya malah bekerja bukan di bait suci, tapi di antara orang-orang yang percaya, yaitu rasul-rasulnya. Dan itu untuk mengindikasikan bahwa Tuhan tidak lagi memakai Israel sebagai tiang penopang dasar kebenaran, tetapi gereja sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran, saudara. Gereja sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan itu juga berarti bahwa bahasa lidah yang terjadi di hari Pentakosta itu tujuannya apa? Tujuannya untuk sebagai tanda. Ya, di Korintus dikatakan bahasa lidah adalah tanda, bukan untuk orang percaya, tapi untuk orang tidak percaya. Siapa yang tidak percaya yang dimaksud? Orang Yahudi. Ya, bahasa lidah adalah tanda untuk orang Yahudi bahwa Tuhan tidak lagi memakai mereka sebagai satu bangsa, tetapi Tuhan sekarang memakai alat yang baru, yaitu jemaatnya. Ya, dan oleh karena itu bahasa lidah bukan untuk hari ini, saudara. Bahasa lidah selesai di abad pertama, karena pergantian atau istilahnya estafet, ya, transisi dari Israel kepada jemaat. Di situ perlu suatu tanda bagi orang Yahudi supaya mereka bisa tergoncang dari koma mereka, atau tergoncang dari sikap apatis mereka. Tuhan sudah tidak pakai kamu lagi, dan Tuhan sekarang pakai jemaat. Ya, kita melihat suatu pelajaran yang sangat indah dalam Bilangan pasal 9. Bahkan tiang awan dan tiang api ini juga, ya, melambangkan penyertaan Tuhan. Dan bukan hanya melambangkan penyertaan Tuhan, tapi juga memiliki fungsi praktis. Kita tahu di padang gurun temperatur sangat memiliki ekstrim yang sangat tinggi. Kalau siang sangat panas, kalau malam sangat dingin. Dan tiang awan melindungi dari panas, tiang api memberikan penerangan di waktu malam dan juga memberikan kehangatan. Jadi selain ada fungsi teologis, di sini ada fungsi praktis juga dari kedua tiang ini. Sungguh luar biasa bangsa Israel ini, bangsa yang diberkati Tuhan luar biasa, dan tidak ada bangsa lain yang pernah melihat hadirat Tuhan seperti itu. Itulah yang Paulus katakan di dalam Roma. Kalau kita lihat di dalam Roma pasal 9, saudara. Roma pasal 9 ayat yang ketiga, kita lihat, bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku kaum sebangsaku secara jasmani, sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan. Mereka telah menerima kemuliaan. Mereka telah melihat Shekinah, kemuliaan Shekinah Allah, awan yang menutupi Tuhan itu. Mereka sudah melihatnya. Dan Paulus benar-benar menghayati bahwa Israel, sungguh hati Paulus begitu terbeban. Israel yang Tuhan telah pilih sedemikian rupa harus dikesampingkan untuk sekian lama karena pemberontakan dan dosa mereka. Ini pasti memilukan bagi setiap orang Yahudi di abad pertama yang percaya Yesus, yang punya mata rohani untuk melihat semua itu. Dan demikian juga, saudara, hari ini orang-orang Kristen yang punya mata rohani begitu sedih melihat betapa banyak gereja yang salah, yang semakin hari semakin sesat, dan bukannya melakukan pekerjaan Tuhan, tapi mendatangkan kesesatan demi kesesatan bagi banyak orang. Dan orang-orang yang punya mata rohani menangis karena itu. Tapi marilah kita kembali ke Alkitab. Marilah kita tetap berpegang pada Alkitab. Marilah kita terus belajar Alkitab. Sampai kali yang berikutnya, saudara, jangan lupakan Bilangan pasal 10 nanti bersama dengan saya juga, Dr. Swen Sen Liao. Dan saat ini saya ucapkan sampai berjumpa. Maranatha.